Innalillah. Perempuan itu melepas bajunya loh sahabat, melepas kerudungnya. Oleh sebab itu menjadi sorotan semua para jemaah seluruh jemaah yang melaksanakan tawaf itu melihat semuanya sahabat. Makanya ini lagi dijaga oleh petugas, kita bisa lihat dari jauhnya. Haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dan Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabarnya para subscriber pencinta channel Injil Habaget? Haleluya, luar biasa. Yes. Wow, kita itu sangat istimewa. Sebelumnya, saya mengajak kita semua untuk melihat cuplikan video berikut ini. Innalillah. Perempuan itu melepas bajunya loh sahabat, melepas kerudungnya. Oleh sebab itu menjadi sorotan semua para jemaah seluruh jemaah yang melaksanakan tawaf itu melihat semuanya sahabat. Makanya ini lagi dijaga oleh petugas, kita bisa lihat dari jauhnya. Kita jalan ke sana. Apa sih? Apa sih menjerit? Yang apa sih menjerit sahabat? Innalillah. Innalillah inna ilaihi raji'un. Innalillah inna ilaihi raji'un. Ini ada orang yang menjerit sahabat. Saudara, kita sudah melihat bagaimana video tersebut. Seorang YouTuber menunjukkan bagaimana terjadi hal yang sangat aneh di seputaran Ka'bah, di mana tidak biasanya, kata dia, bahwa seorang ibu menjerit bahkan membuka pakaiannya. Apa yang terjadi? Fenomena apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Nah, dan kalau kita melihat bagaimana situasi orang-orang yang berpakaian putih di sana, itu hampir rata-rata pakai HP. Mereka pegang HP ya. Seolah-olah ingin menunjukkan kepada dunia bahwa kami lagi di Ka'bah loh, kami lagi begini loh, kami lagi di sini loh, nikmat loh, bla 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 segala macam. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwa mengenai Hajar Aswad ya, Hajar Aswad. Nah, katakanlah ada seorang yang bernama si Anu. Nah, si Anu sangat takut akan akhirat karena memiliki banyak dosa. Ia ingin mendapat kepastian mengenai jalan rahmat Tuhan untuk menghapus dosa. Lalu si Anu mendengar jika mencium batu Hajar Aswad akan mendapat penghapusan dosa. Benarkah mencium batu dapat menghapus dosa umat manusia? Apakah Hajar Aswad bisa menghapus dosa? Inilah pertanyaan-pertanyaan yang ada di benaknya si Anu. Ia ingin mendapat kepastian mengenai jalan rahmat Tuhan untuk menghapus dosa. Nah, keunikan batu Hajar Aswad. Batu Hajar Aswad berarti batu hitam. Hajarun aswadun. Hajar artinya batu, aswadun artinya hitam. Hajarun aswadun artinya batu hitam. Si Anu mendengar bahwa umat Islam percaya batu ini berasal dari surga. Pada awalnya sahabat Muhammad tidak mengerti keistimewaannya, namun menjadi spesial saat melihat Nabi Islam menciumnya. Amirul Mukminin Umar berkata di dalam sebuah hadis riwayat Bukhari nomor 1597, "Sesungguhnya saya tahu bahwa kamu itu hanya sebongkah batu. Kalau bukan karena saya melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Ini hadis riwayat Bukhari nomor 1597. Artinya Bapak Ibu, kalau kita melihat hadis Bukhari ini, Umar sebenarnya tidak akan mau mencium Hajar Aswad. Karena dia tahu bahwa Hajar Aswad ini sebuah batu hitam yang tidak bisa berbuat apapun karena benda mati. Tapi karena Amirul Mukminin ini, bahwa Umar ini melihat bagaimana Muhammad pernah mencium Hajar Aswad, lalu dia pun mencium. Dia mencium bukan karena ingin dosanya dihapus, tapi karena dia mencium karena melihat Nabi Muhammad mencium Hajar Aswad.
Jadi kalau kita bisa simpulkan, pada saat itu Umar ikut-ikutan. Nah, lebih istimewa lagi, si Anu mendengar hadis Hajar Aswad menghapus dosa hanya dengan menyentuhnya. Bayangkan, di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, menyentuh mereka berdua batu hitam dan al-ruh al-yamani adalah penebusan dosa. Hal ini yang membuat banyak orang berebut mencium Hajar Aswad. Banyak berita jamaah haji terinjak-injak ketika kita melihat di televisi. Bahkan ada yang meninggal karena ingin mencium batu Hajar Aswad. Kenapa? Karena berjubel orang, Bapak Ibu. Sangat banyak, ribuan. Dari seluruh dunia, umat muslim setiap tahun datang ke sana untuk melakukan perintah yang sangat istimewa di dalam Islam bagi yang mampu ya. Nah, lalu pergumulan si Anu tentang Hajar Aswad menghapus dosa, Bapak Ibu. Si Anu menerima tentang semua informasi ini menarik, tetapi juga membingungkan bagi si Anu. Ia memiliki berbagai pertanyaan yang sulit. Misalnya, benarkah batu bisa menghapus dosa umat manusia? Bukankah hanya Tuhan yang mampu menghapus dosa manusia? Jika batu Hajar Aswad ini sedemikian istimewa, mengapa si Anu tidak menemukan ayat Al-Quran mengenai Hajar Aswad? Mengapa ada berkah khusus bagi yang memegang batu? Apakah manfaatnya? Karena jika demikian, wajarlah orang berebut memegangnya. Semua pertanyaan ini terus menggelisahkan si Anu, Bapak Ibu, sampai ia bertemu temannya yang memberi pencerahan jalan penghapusan dosa melalui rahmat Allah yang sejati. Teman si Anu ini menyatakan bahwa Tuhan mengerti manusia penuh dosa. Manusia tidak mampu mendapat keselamatan darinya sendiri. Tuhan menolong manusia dengan menyediakan jalan rahmat. Di dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 2817, di situ dikatakan tidak ada amalan seorang pun bisa memasukkan ke dalam surga. Bayangkan, tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka kecuali dengan rahmat dari Allah. Di situ tidak dikatakan kecuali mencium Hajar Aswad. Karena di hadis yang lain dikatakan bahwa siapa yang bisa mencium Hajar Aswad maka dosanya diampuni, dosanya terhapuskan. Tetapi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2817 di situ dengan tegas sekali dikatakan tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menyelamatkan dari neraka kecuali dengan rahmat dari Allah. Teman si Anu menjelaskan pernyataan rahmat Allah melalui Yesus Kristus. Jika batu hitam tidak ada ayatnya dalam Al-Quran, pernyataan rahmat Allah ada ayatnya, yaitu Yesus Kristus. Kalau saudara kita memahami Isa Al-Masih, suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari kami. Itu tertulis dalam Quran surat 19 ayat 21. Nah, Injil menegaskan, lihatlah anak domba Elohim, Yeshua HaMasyiah, yang menghapus dosa dunia, menjadi pernyataan rahmat Tuhan. Injil Rasul Besar Yohanes 1 ayat 29. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, para subscriber, pencinta channel Injil Habaget. Si Anu sadar bahwa rupanya Tuhan mengerti dosa manusia. Ia telah menyediakan jalan melalui Yeshua HaMasyiah. Si Anu merasakan ketenangan hati karena menerima penghapusan dosa. Ia tidak takut akhirat karena menerima rahmat Tuhan melalui Yeshua HaMasyiah. Selanjutnya, si Anu mau berubah karena mensyukuri kebaikan Tuhan. Setiap orang yang percaya kepadanya, Yeshua HaMasyiah, beroleh hidup yang kekal. Tertulis di dalam Injil Yohanes 3 ayat 16. Nah, para subscriber pencinta channel Injil Habaget, mari kita mengajak teman-teman, saudara, sahabat, kerabat kita untuk hidup dalam damai karena menerima penghapusan dosa melalui Dia, yaitu Yeshua HaMasyiah.
Nah, terima kasih saudaraku para subscriber pencinta channel Injil Habaget. Kiranya melalui video ini bisa mencerahkan teman-teman kita, di mana mereka berkata bahwa kok Yesus bisa menghapus dosa manusia. Nah, bukankah dia manusia? Nah, sekarang kita balik. Batu hitam, Hajar Aswad itu benda mati. Tidak akan bisa berpindah ketika sudah diletakkan di satu tempat. Maka benda mati itu, hajarun itu, batu itu tidak akan bisa pindah-pindah. Nah, bila teman-teman bisa percaya kepada batu tersebut, bahwa batu itu bisa menghapus dosa manusia, di mana batu itu adalah benda mati, bagaimana saudara tidak bisa percaya kepada Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, bisa menghapus dosa manusia? Sangat mudah saudara bisa percaya kepada batu yang benda mati, di mana tertulis dalam sebuah hadis, siapa yang menyentuhnya, maka dosanya dihapuskan. Dosanya terhapus, diampuni. Sangat mudah saudara percaya. Tapi kenapa sangat sulit saudara percaya? Yesus Kristus, firman Tuhan yang hidup, bisa menghapus dosa manusia. Mana yang lebih masuk akal? Benda mati ketika saudara menyentuh bisa menghapus dosa saudara, atau saudara percaya kepada firman Tuhan yang hidup, kalamullah, perkataan Tuhan yang menjelma menjadi manusia yang sempurna? Nah, kiranya video singkat ini bisa membuka wawasan kita semuanya, sehingga kita bisa melek, bisa berpikir dengan akal yang sehat, bisa berpikir dengan jernih, dan bisa berpikir secara kritis. Terima kasih. Shalom alaikum bishim hamasyah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapa Yahweh, bishim Adonai, Yesua Hamasyah, Urwah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Yes.